manusia dijajah atau diperbudak oleh dosa, sehingga manusia tidak dapat memahami bahwa setelah kematian ada kehidupan, yaitu kekekalan. Jadi kematian manusia bukan akhir daripada segala sesuatu, tetapi kematian manusia secara jasmani awal dia masuk dalam satu kehidupan. Tinggal mau pilih kekal di surga atau kekal di neraka, tergantung kepada Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah Miracle Morning, mujizat di pagi hari. Dimanapun Bapak Ibu berada, dalam dunia kerja, di tempat jualan, di rumah, dimanapun, harapkanlah mujizat di pagi hari ini. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah berubah. Dan sebelum saya sampaikan firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi ini, mari kita akan pujian kita kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau beserta aku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku Yesus, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku.
Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, dan Engkau Raja kami, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah Tuhan. Kau beri kami kesempatan kembali untuk menikmati baik-Mu, menikmati firman-Mu Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Lawat jamalah setiap hati umat-Mu Tuhan, dan turunkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Bapa. Dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu, jadikan menjadi mulut-Mu Tuhan untuk menyampaikan perkataan-Mu, karena perkataan-Mu adalah hidup kekal bagi kami. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Allah kita yang hidup. Dia sungguh baik dan Dia teramat baik, saudara kasih Tuhan. Dan Dia selalu rindu menantikan kita di pagi hari. Selalu Dia rindu. Itu hatinya Tuhan. Dia selalu rindu untuk bertemu dengan kita setiap waktu, khususnya dalam ibadah kita di pagi hari, Miracle Morning. Bapak Ibu diberkati Tuhan, pagi ini saya mau sampaikan firman Tuhan kepada kita dengan tema itu kuasa firman Tuhan, yang saya ambil dari, boleh kita baca bersama-sama Bapak Ibu diberkati Tuhan, dari Yohanes pasal 8 ayat 32. Ya mungkin saudara sudah hafal ayat ini karena ayat sudah biasa. Saya akan bacakan sama kita Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara kasih Tuhan, kita tahu suatu negara yang dijajah tidak akan dapat berkembang. Berbuat apapun tidak akan bisa karena dia di bawah jajahan suatu bangsa. Tapi ketika negara tersebut merdeka, barulah negara itu dapat berkembang, bisa berbuat banyak hal untuk masa depan negaranya, bisa menciptakan sesuatu yang boleh memberkati negaranya. Itu kalau suatu negara yang sudah merdeka. Saudara kasih Tuhan, manusia dijajah atau diperbudak oleh dosa, sehingga manusia tidak dapat memahami bahwa setelah kematian ada kehidupan, yaitu kekekalan. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang terkejut, wah ada kehidupan setelah kematian. Ada, Alkitab mencatatnya. Jadi kematian manusia bukan akhir daripada segala sesuatu, tetapi kematian manusia secara jasmani awal dia masuk dalam satu kehidupan. Tinggal mau pilih, kekal di sorga atau kekal di neraka, tergantung kepada Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jadi ketika manusia dijajah oleh dosa, diperbudak oleh dosa, takkan mungkin dia bisa memahami bagaimana dia boleh memahami tentang kehidupan setelah kematian. Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes pada tahun 90 sampai 95 Masehi di Efesus, pada saat usianya sudah lanjut. Ayat kunci Injil Yohanes adalah Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Inilah kunci Injil Yohanes. Injil Yohanes ditulis dengan tujuan supaya setiap orang yang membacanya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh hidup yang kekal dalam namanya. Jadi jelas Injil Yohanes supaya orang yang membacanya, saudara yang membacanya, dapat memahami dengan pasti bahwa ada hidup kekal. Ayat yang kita baca tadi dalam Yohanes 8:32, kalau boleh saya dapat susun dengan kata-kata yang lain, yaitu demikian: kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Kalau boleh saya ubah kalimat tadi Yohanes 8:32, saya ubah dengan kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Dan semua orang suka namanya merdeka. Kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Mungkin saudara bertanya, apakah kebenaran itu? Apakah kebenaran itu?
Yesus pernah memberi pernyataan melalui dirinya. Dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6a, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu pernyataan pribadi Yesus. Dikatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau saudara bayangkan pernyataan Tuhan itu, Yesus itu dalam Alkitab, dengan kata lain, dialah Tuhan itu. Kenapa? Dia pemberi hidup. Siapakah manusia di dunia bisa memberikan hidup? Hanya satu yang bisa memberikan hidup, hanya Tuhan. Jadi jelas dikatakan di sini, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dari ayat ini kita ketahui bahwa Yesus adalah kebenaran. Amin. Yesus adalah kebenaran. Kalau kita lihat menurut Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulai adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Firman itulah Allah. Bukan firman itu suatu Allah. Karena ada ajaran lain dikatakan dalam kitab mereka firman suatu Allah. Itu Alkitab sesat, itu firman yang sesat. Tapi kalau Alkitab berkata pada mulai adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Sekali lagi, firman bukan suatu Allah, tapi firman itulah Allah itu. Kalau ayat 14 yang berkata, pasal 1 Injil Yohanes, firman telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi kalau kita pahami ini, Yohanes 1 ayat 1, Yesus sama dengan firman. Yesus sama dengan firman. Dari sini kita tahu bahwa wujud kebenaran itu ialah firman Tuhan. Saudara bisa lihat itu, wujud kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan saya tahu firman Tuhan itu ada di rumah saudara. Dan mari pahami ini. Maka dengan ini kita dapat mengerti dengan jelas apa yang dimaksud Yohanes 8 ayat 32. Yang tidak lain ialah firman Tuhan yang kita ketahui itu memerdekakan kita. Amin. Firman Tuhan yang saudara ketahui itu akan memerdekakan saudara. Firman Tuhan yang saya ketahui akan memerdekakan saya. Jadi sangat pentingnya kita memiliki firman. Sekali lagi, sangat penting dan saya katakan urgent bahwa setiap kita harus memiliki firman. Di mana kita bisa menemukan firman Tuhan? Alkitab memuat firman Tuhan. Alkitab ini memuat seluruh firman Tuhan. Alkitab tidak cukup hanya kita miliki, sebab itu tidak akan berpengaruh apa-apa sedikit pun kepada kita. Alkitab tidak memiliki kuasa gaib. Jangan jadikan Alkitab sebagai jimat. Bukan untuk itu Tuhan berikan Alkitab bagi kita. Bukan untuk kita simpan Alkitab ini untuk kita. Alkitab itu memuat firman Tuhan. Maka saya sering katakan kepada anak saya pun yang masih SMP, saya selalu katakan kepada anak saya, dan saya ajak dia, kedua anak kami, untuk membaca Alkitab tiap hari. Saya mengajar. Karena kalau saya bilang baca Alkitab, kemungkinan anak kami gak baca-baca. Tapi saya mengajak dia bersama-sama dengan anak kami membaca Alkitab. Bapak ibu sebagai orang tua, jangan katakan baca Alkitab nakku ya. Jangan katakan seperti itu. Katakanlah, mari nakku kita baca Alkitab. Mari. Betapa pentingnya orang muda sekarang ini mengerti tentang firman Tuhan, memahami tentang firman Tuhan. Jadi firman Alkitab ini tidak punya kuasa apapun. Alkitab tidak punya, dia bukan sesuatu yang gaib Alkitab ini. Tetapi kuasa firman Allah yang tertulis dalam Alkitab itu baru akan bekerja pada diri kita apabila kita membaca dan menghayatinya dan memperkatakannya sehingga terdengar oleh telinga jasmani kita dan telinga rohani kita. Maka hal itu akan mendatangkan iman bagi saudara dan saya. Roma 10:17 berkata, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi betapa pentingnya kita mendengarkan firman.
tanpa kita pernah mendengar firman Tuhan, baik dengan telinga jasmani maupun telinga rohani kita, kita tak akan pernah bisa memiliki firman, memiliki iman. Bagaimana saudara berkata, aku orang beriman tapi nggak pernah membaca firman? Itu pembohong menurut saya. Dia berkata, aku orang beriman tapi tak pernah punya firman, tak pernah membuka Alkitabnya di rumah. Dia jadikan pajangan di lemarinya. Hari ini, di zaman akhir ini, kita ubah itu. Mari kita sibukkan Alkitab kita tiap-tiap hari. Amin. Itu ada kuasa dalam firman Tuhan. Ibrani 11 dikatakan, dasar iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Iman yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Ibrani 11:6 berkata, tanpa iman tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Tanpa iman, tanpa firman, tidak akan berkenan kepada Allah. Ibrani 11:6. Ya saudara, saudara kasih Tuhan, betapa pentingnya kita memiliki firman. Saudara yang malas ke gereja, saudara punya Alkitab di HP saudara. Mana tahu saudara malas ke gereja? Mana tahu ada di antara saudara yang malas ke gereja? Tapi walaupun sebenarnya saya tidak setuju, saudara harus beribadah ke gereja. Mungkin sekarang ini karena situasi bangsa kita, bahkan dunia juga situasinya, pandemi COVID-19 yang melanda, ya silakan beribadah di rumah masing-masing. Pribadi kita kepada Tuhan. Kalau datang ke gereja, iman kita baru hidup. Bahaya saudara. Di rumah mula engkau harus hidupkan imanmu. Bayangkan kalau gereja tidak ada lagi di dunia ini, berarti saudara nggak pernah hidup iman saudara nantinya. Jadi mari kita ubah itu. Bacalah firman Tuhan setiap hari. 1 Yohanes 5:4b dikatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita. Saudara kasih Tuhan, mari kita mencintai firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan nyata kalau kita memperkatakan firman-Nya. Bukan disimpan di lemari menjadi pajangan Alkitab ini, tapi harus kau perkatakan firman Tuhan itu. Maka Mazmur berkata, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Saudara kasih Tuhan, ada banyak orang Kristen berharap mujizat, tapi dia tidak mau membaca firman, tidak mau memberikan waktunya membaca firman. Apakah suatu kebetulan Android dilengkapi dengan Alkitab? Kalau menurut saya nggak kebetulan. Ada maksud Tuhan di sana. Supaya apa? Supaya saudara bisa buka Alkitab dimanapun saudara berada. Mungkin kalau buka Alkitab seperti ini di tempat parkir saudara mungkin malu. Di warung mungkin ada yang malu, ada yang enggak. Karena saya perhatikan beberapa kali saya ke pajak, saya jumpa ada banyak orang tua sampai menunggu jualannya dia buka Alkitab. Wah, saya sangat bangga sekali. Ada sudah tua pun dia udah pakai kacamata. Saya lihat dia baca Alkitab, wah saya sangat bangga sekali. Kalaulah saya manusia bangga, apalagi Tuhan Yesus. Apalagi Tuhan Yesus, dia Allah yang hidup. Dialah jalan itu, dialah kebenaran itu, dialah hidup kekal itu. Kalaulah saya manusia aja bangga, terharu melihatnya ketika orang membaca Alkitab di warungnya, apalagi Tuhan kita. Dan ketika Tuhan terharu kepadamu, wah, efeknya luar biasa, saudara kasih Tuhan. Berkatnya akan datang kepadamu. Berkatnya akan dia curahkan kepadamu. Jadi, saudara kasih Tuhan, inilah firman Tuhannya di pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Dan biarlah melalui ibadah pagi ini, Miracle Morning, kita semakin mencintai firman Tuhan. Dan kita perlu kuat di zaman akhir ini untuk memahami firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan dan memiliki firman Tuhan. Karena ada banyak peperangan rohani sekarang ini, baik di dunia maya, ada banyak serangan-serangan kepada Alkitab. Kalau saudara yang nggak memahami firman Tuhan, saudara bisa kalah. Tapi saya percaya melalui ibadah Miracle Morning ini, saudara akan semakin mencintai firman. Saudara akan rindu akan firman. Dan saya berdoa supaya Tuhan berikan saudara hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Maka Tuhan akan memuaskan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Inilah rindu kepadamu. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Inilah
padamu. Senang hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku mengucapmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang telah memberikan firman-Mu kepada kami Tuhan, yang menjadi pegangan kami dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapa di sorga mau berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada, baik itu kaum Bapa, kaum Ibu, pemuda-pemudi, remaja. Bapa yang baik Tuhan, berkatilah, biarlah Roh-Mu bekerja di hati setiap umat-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa Bapa, berikanlah hati yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu, maka Engkau Tuhan akan memuaskannya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, curahkanlah berkat-Mu Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Tidak lupa hamba berdoa bagi bangsa kami, berkatilah bangsa kami Tuhan, dan biarlah bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan, dengan Injil Tuhan. Terpujilah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.